Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video kita yang lalu membahas tentang syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Maka video yang kedua ini kita membahas tentang hati. Perlu sangat kita ketahui, kita pahami apa itu sebenarnya hati. Karena hati ini merupakan sumber di seluruh jasad kita. Hati ini merupakan sentralnya. Maka kata Rasulullah, inna fi jasadi imidi'aran mudaghah. Idza saluhat saluhal jasad kulluhu wa idza fasadat jasad kulluhu wa hiya ala qalbu. Di dalam dada anak Adam ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka dia akan baiklah semuanya. Tapi kalau daging ini kotor, kata Rasulullah, maka akan tidak baiklah semuanya. Dianya adalah qalbu. Maka qalbu ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dibagi kepada dua pembahagian. Satu, qalbu lahiriah atau secara syariat. Yang kedua, qalbu batiniah secara hakikat. Apa qalbu yang lahiriah atau secara syariatnya? Inilah jantung yang berada dua jari di bawah susu kiri. Dia selalu memumpakan darah ke seluruh tubuh kita. Apa itu qalbu secara hakikat atau batiniah? Qalbu secara batiniah adalah jiwa. Maka jiwa ini sebelum masuk dia ke dalam jasad kita disebut ruh. 4 bulan 10 hari kita dalam kandungan seorang ibu, maka ditiupkanlah oleh Allah ruhnya, kekuasaannya. Summa sawwahu wa nafahu fi ruhihi. Setelah sempurna kejadian manusia dalam rahim seorang ibu, maka Allah tiupkan ruhnya, kehidupan dari Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dia ditiupkan ke dalam jasad, maka disebutlah dia ruh. Tapi setelah masuk ke dalam jasad, dia bukan ruh lagi namanya. Apa namanya? Nafs. Jiwa. Makanya kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita lihat lagi dalam ayat lain, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasai mati. Maka Allah tidak sebut kullu ruh, tapi kullu nafs. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah masuk ruh ini ke dalam jasad, dia tak disebut lagi ruh, tapi dia disebut jiwa. Maka jiwa yang ada di dalam jasad ini, dasarnya dari alam ruh, dia sudah mempunyai sifat takwa kepada Allah. Sifat ketaatan kepada Allah. Sifat tunduk kepada Allah. Sedangkan jasad kita ini, yang berasal daripada saripati tanah, kemudian setetes air mani, dia ini sudah mempunyai sifat fujur atau sifat yang tidak baik, sifat sombong, sifat angkuh, sifat yang tercela, sifat yang tidak baik. Sedangkan ruh tadi mempunyai sifat takwa, masuk ke dalam jasad disebut jiwa. Jiwa sudah mempunyai sifat takwa, jasad mempunyai sifat fujur. Maka sifat fujur ini menarik jiwa agar durhaka kepada Allah. Sebaliknya, sifat takwa yang ada di dalam jiwa ini, di jiwa ini dia tarik lagi jiwa ini agar taat kepada Allah, agar patuh kepada Allah. Maka saling menarik. Yang satu menarik ke arah fujur, yang satu menarik ke arah ketakwaan kepada Allah. Maka disebutlah dia berbolak-balik. Berbolak-balik secara bahasa Arabnya qulub, hati. Inilah kata Rasulullah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tenangkan, tetapkan, kuatkan hati kami dalam agamamu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jiwa disebut juga dengan nafs. Kalau bahasa Bataknya, jiwa ini, hati secara batin ini, atau bahasa Tapanulinya, yaitu roha. Nah, dengan jiwa inilah kita beribadah kepada Allah.
Dengan jiwa inilah kita berzikir kepada Allah. Dengan jiwa inilah kita bertasbih kepada Allah agar tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita jiwai ibadah kita, kalau tidak kita jiwai zikir kita, kalau tidak kita jiwai tasbihnya kita, maka dia tidak tersambung, tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak terhubung, maka tidak ada kenikmatan bagi kita dan juga tidak ada nilainya. Hanya melepaskan kewajiban semata. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Dia sucikan jiwanya daripada sifat fujur tadi, sehingga yang ada, yang tinggal, yang melekat adalah sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia sucikan? Maka kita bahas, saya sampaikan bagaimana kita mensucikan hati kita. Jadi kita sudah paham hati itu ada dua, satu hati lahiriah, yang kedua hati batiniah, atau hati secara syariat yaitu jantung, yang kedua hati secara hakikat yaitu jiwa. Maka ini yang kedua ini tidak bisa dipisahkan. Jantung dengan jiwa tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dari jantung inilah sumbernya, sentralnya. Tapi jangan kita pahami bahwa ruh itu berada di dalam jantung. Tidak. Karena dia taubahnya seperti lampu yang menerangi seluruh ruangan. Tapi sumbernya adalah jantung ini. Maka bagaimana cara kita untuk membersihkan kedua-duanya, baik itu jantung, hati yang lahiriah ataupun hati yang batiniah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu keras bagaikan besi, berkarat bagaikan besi. Qila, ya Rasulullah, wa majala'uha. Apa yang mampu membersihkan hati kami, melembutkan hati kami, melunakkan hati kami? Maka dalam hadis yang satu saya baca, yang pertama kata Rasulullah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain lagi, yang pertama kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengingat kematian kita, merenungkan kematian kita. Kalau kita berkaca, wajah kita lihat di depan cermin, bukan berarti semakin hari kita semakin muda. Berbeda dengan wajah kita 17 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita melihat di depan cermin wajah kita semakin tua. Maka dengan melihat ini, kita mengingat kematian kita. Yang ketiga baru membaca Al-Quran. Maka yang perlu saya sampaikan kepada hadirin, saudaraku semuanya, yang kita lakukan pertama dalam pengajian ini, mari kita latih. Apa yang pertama kita latih? Yaitu berzikir kepada Allah. Sebelum berzikir, perbanyak istighfar kepada Allah. Dan zikir tadi, istighfar tadi, tak hanya ucapan lisan, tapi lahirkan dari hati kita, dari jiwa kita. Contoh, kita beristighfar. Kalau di dalam kajian ini istighfarnya tidak kita bawakan istighfar yang panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak. Tapi kita lakukan, kita bawakan istighfar yang pendek. Apa tujuannya? Agar lebih mudah dijiwai, diresapi. Bagaimana contohnya? Contoh istighfar yang harus kita perbanyak. Astaghfirullah. Tarik nafas dengan rileks. Astaghfirullah. 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 Sebanyak-banyaknya. Karena ini membersihkan hati kita, baik itu hati yang lahiriah maupun hati yang batiniah. Kemudian yang kedua, berzikir kepada Allah. Bawakan zikir ini. Mau tidur, habis sholat, bahkan dimanapun bawakan zikir ini. Apa zikirnya? Allah, Allah. Maka rasakan
lahir dia dari hati kita, jantung kita, jiwa kita. Nah, Allah. Tidak usah cepat-cepat. Karena kita butuh penjiwaan. Allah. 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 Baik pakai suara maupun tidak pakai suara. Sehingga dia apa yang kita lakukan tersebut tersambung, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita di video yang kedua ini mengenali apa itu sebenarnya hati. Maka lewat video ini kita sudah tahu yang disebut dengan hati itu dua, satu hati lahiriah, yang kedua hati batiniah. Hati lahiriah letaknya 2 jari di bawah susu kiri, kemudian hati batiniah letaknya yaitu disebut dengan jiwa, disebut dengan roha kalau bahasa Tapanulinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di video yang akan datang kita akan membahas apa-apa saja yang harus kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang kita minta ampunkan kepada Allah. Karena mungkin pemahaman kita yang kita minta ampunkan kepada Allah hanyalah dosa-dosa kita saja. Maka insya Allah melalui video ini akan kita bahas lagi apa yang kita minta ampunkan kepada Allah. Kemudian praktekkan. Ilmu itu harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan maka dia akan sia-sia. Maka praktekkanlah di rumah, mau tidur, beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, habis sholat atau dimanapun. Kemudian berzikir kepada Allah. Caranya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.